Waktu dalam pandangan ulama. Waktu adalah salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan waktu, manusia bisa melakukan amal soleh, bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan ibadah, dan dengan waktu manusia bisa memperoleh berbagai macam kebaikan. Dengan waktu manusia bisa berikhtiar untuk bisa mewujudkan harapannya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, dua ungkapan bijak. Yang pertama, waktu adalah pedang. Jika engkau tidak mampu mematahkannya, maka ia yang akan memenggalmu. Dan ungkapan lain, dan nafsumu, jika engkau tidak membuat sibuk nafsu tersebut dengan kebaikan, maka nafsu itu akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Seorang ulama, yaitu Imam Ibnu Aqil, pernah berkata, sesungguhnya sebaik-baik hal untuk mengisi waktu serta menjadi kesibukan setiap jiwa, dan bahkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mempergunakan waktu itu untuk menuntut ilmu agama. Sebab dengan ilmu agama seseorang akan keluar dari gelapnya kebodohan kehidupan dia menuju terangnya cahaya ilmu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan menuntut ilmu agama itu, maka seorang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu kesibukan yang baik. Betapa eksplorasi daya fikir, pemanfaatan waktu secara maksimal, kebiasaan dalam mengakrabi kebaikan dapat membuahkan sejumlah karya besar yang seolah tidak mungkin dipercaya benar adanya. Al-Funun yang ditulis oleh Imam Abul Wafa Ibnu Aqil adalah salah satu contohnya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pernah berkata tentang buku Al-Funun ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan buku Al-Funun yang ditulis oleh Imam Abul Wafa Ibnu Aqil terdiri dari 800 jilid. Subhanallah. Betapa berharganya ilmu di mata para ulama. Tidak sedetik pun mereka melewatkan waktu dengan sia-sia, kecuali mereka melakukan amalan yang saleh, amalan kebaikan. Para ulama sangat menghargai waktu. Bahkan ada ulama yang memilih kue kakak yang basah ketimbang roti demi untuk menghemat waktu. Karena dengan makan kue basah kakak tersebut, ulama itu merasa bahwasanya dia bisa menghemat waktunya.
sehingga dia bisa menuntut ilmu lebih baik. Bahkan ada ulama lain yang mencatat berbagai macam pembahasan ilmu hingga di sela-sela dia mandi. Ada yang mengobrol, berdiskusi tentang ilmu hingga semalam suntuk sampai fajar menyingsing. Ada para ulama yang makan 1 kali dalam sehari semalam karena dia tidak mau melewatkan waktunya untuk hanya sekedar makan karena kesibukan dia terhadap ilmu syariat. Dan masih banyak lagi perilaku para ulama dalam memanfaatkan waktunya. Betapa buku ini dapat menggugah tidur panjang kita untuk segera bangkit dan menggunakan waktu dengan sesuatu yang bermanfaat. Buku ini berusaha menggugah kesadaran kita akan hakikat waktu, sehingga kita dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir ketika itu bermanfaat untuk orang, ketika itu didakwahkan untuk umat, sehingga umat pun menjalankannya karena apa yang kita ajarkan kepada mereka. Dan ini kan menyumbangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mereka sangat memiliki ghirah untuk mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena memanfaatkan waktu dengan baik sama saja kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu nikmat yang paling agung yang perlu disyukuri dengan berbagai macam kebaikan. Dan orang-orang kafir mereka dicela oleh Allah karena mereka menyia-nyiakan waktu. Ghirah untuk memanfaatkan waktu telah dicontohkan oleh para ulama dan kesibukan mereka dengan hal-hal yang bermanfaat, dan para ahli ibadah yang mereka beribadah untuk mengisi waktu-waktunya. Para ulama salafus salih, ulama-ulama terdahulu memperoleh waktu yang cukup dan mengisinya dengan kebaikan. Para ulama itu sangat menyesal ketika mereka sehari lewat dari umurnya, namun mereka menyia-nyiakan waktu. Para ulama siang dan malam mereka berkarya, mereka menumpuk kebaikan, beramal soleh, dan berbagai macam amalan. Karena sesungguhnya anak Adam, manusia sesungguhnya adalah perpaduan dari hari-hari. Kehidupannya adalah hari-hari yang di hari-hari itu ia mengisi dengan berbagai macam kebaikan. Maka hendaklah seorang memperhatikan waktu, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar waktu itu bisa memberikan manfaat baginya untuk kehidupan dia di dunia dan kehidupan dia di akhirat. Maka hendaklah kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan memanfaatkan waktu.